Terima kasih Anda sudah menonton video ini, dan terima kasih pula untuk dukungan subscribe dari Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemuda dari Jombang sedang nyantri di Kademangan, Madura. Tugasnya mengurusi kuda milik sang guru, Syekhona Khalil. Alhasil kesempatannya mengaji pun tak terlampau banyak. Suatu hari Syekhona Khalil kerawuhan tamu dari tanah Jawa, seorang kiai yang santrinya masih berjumlah puluhan. Setelah diajak duduk sambil menikmati suguhan, tamu tersebut mengutarakan keperluannya pada tuan rumah yang mulia. Mbah Khalil, niat saya yang pertama datang ke sini adalah ingin silaturahim, dan yang kedua hendak menikahkan putri saya. Berhubung dia sudah dewasa, kiranya patut saya carikan jodoh. Apalagi usia saya juga sudah diambang pintu ajal. Tak lama lagi Allah pasti memanggil jiwa saya. Jika ada calonnya, saya mohon petunjuk dan izin untuk mencarikan. Tanpa berpikir panjang, Mbah Khalil langsung memanggil santrinya yang sedang mengurusi kuda di belakang rumah. Hasim? Demi mendengar suara gurunya memanggil, si santri langsung lari terbirit-birit menghadap sang guru. Dalam, Mbah Khalil, panjenengan memanggil saya? Iya. Tanpa banyak tanya lagi, pemuda Hasim langsung diam merunduk. Lalu Syekhona berkata pada tamu beliau, "Ini dia calon yang kamu cari itu, yang akan meneruskan perjuanganmu nanti." Si tamu pun terkejut bukan kepalang. Tak sanggup berpikir sambil bergumam dalam hatinya, apa iya sih santri melesakan seperti ini yang akan mengurusi pesantrenku? Aku tidak yakin bila anak ini banyak ilmunya. Saat bersamaan, santri Hasim pun terkejut pula sambil berkata dalam hatinya, apa iya Mbah Khalil tega akan menjodohkan saya dengan putri seorang ulama yang begitu mulia? Syekhona Khalil lalu menyambungkan kegelisahan dua pikiran itu. Sudahlah, kamu pulang saja dan siapkan selamatannya di rumahmu. 3 hari lagi akad nikah dilaksanakan. Nah, kamu Hasim, sana kembali ke belakang. Hasim pun kembali ke tempat tugasnya dengan hati risau, pikiran kacau balau, dan perasaan galau, sembari bertanya-tanya, bagaimana saya bisa menjalani ini semua? Kenapa guru tidak memberitahu saya sebelumnya, atau paling tidak menawarkannya terlebih dahulu? Gundah gulana, bimbang, ragu, dan bingung terus berkecamuk dalam pikiran Hasim. Pada saat seperti itulah, inayah Allah ditampakkan kepadanya. Ia teringat suatu hari saat Syekhona sedang ngulang kitab dan menurunkan dawuh, sesiapa di antara kalian yang ingin tercapai hajatnya, maka bacalah shalawat nariyah sebanyak mungkin pada waktu ijabah yang sangat dianjurkan, yaitu setelah separuh malam hingga menjelang subuh. Tengah malam itu juga, Hasim melaksanakan apa yang pernah diucapkan Syekhona. Menjelang subuh ia ketiduran. Kala itulah hal ajaib terjadi dalam mimpinya. Ia bertemu Imam Al-Bukhari radhiyallahu an yang mengajarkan kepadanya hadis sahih selama 40 tahun. Manakala terjaga, Hasim tertegun atas mimpi mistikal yang ia alami. Pada malam kedua, hal yang sama terjadi lagi. Kali ini dalam mimpinya, Hasim menderas ilmu pada Imam As-Syafi'i yang kemudian mengajarkan padanya ragam kitab fikih dari 4 mazhab, Syafi'i, Hanafi, Maliki, dan Hambali, juga selama 40 tahun. Pada malam ketiga, ia kembali bermimpi dan mengaos ilmu dengan Imam Al-Ghazali dan Syekh Junaid Al-Baghdadi, yang mengajarkan padanya pusparagam kitab tasawuf selama 40 tahun. Ketiga mimpi itu kemudian menyisakan pertanyaan besar dalam pikiran Hasim. Apa makna dari semua mimpi itu? Keesokan harinya, ia hendak bertanya pada Syekhona, namun sudah tidak ada kesempatan lagi.
karena justru ia malah disuruh bergegas menuju rumah calon mertuanya guna melangsungkan akad nikah. Guru murid ini pun berangkat. Setiba di tempat tujuan, akad nikah langsung digelar. Sejak kedatangan hingga kemudian hendak pulang, Syekhona sama sekali tidak berkata apapun, kecuali saat akan berpamitan. "Hasyim, kamu jangan nyeleweng-nyeleweng ya. Ibadah ikut yang dicontohkan Nabi SAW melalui ulamanya. Dan ikutilah ulama Allah agar selamat. Allah pasti bersamamu." "Inggih mbah, sendika dawuh," jawab Hasyim dalam manjura. Sementara kepada mertua Hasyim, Syekhona bertitah, "Jangan ragu dengan Hasyim. Dia sudah mengaji 120 tahun lamanya." Semua hadirin nampak kebingungan. Santri yang baru saja menikah di hadapan mereka, belum lagi mencapai usia 50 tahun. Hasyim juga tak kalah bingung. Bagaimana mungkin gurunya tahu perihal mimpi mistikalnya? Tak peduli dengan itu semua, Syekhona pun kembali ke Bangkalan. Esok hari, Hasyim diuji sang mertua. Ia ingin membuktikan sealim apakah menantu yang dijagokan gurunya itu. Ujian membaca kitab pun dihelat di masjid pesantren. Hasyim mulai gugup, keringatnya panas dingin. Sementara di tempat biasa mertuanya duduk, sudah disediakan 2 kitab tafsir dan hadis. Di tempat yang sama, Hasyim juga dipersilakan duduk. Ujian ini jadi kian menakjubkan kala Hasyim langsung membaca dengan fasih, hafal luar kepala, serta membahas layaknya para masyayikh yang sudah kenyang dengan segudang ilmu tanpa memegang bahkan membuka 2 kitab tersebut, tanpa kesalahan sama sekali. Para ustadz dan santri senior yang semula tak yakin dengan kemampuan Hasyim seketika takjub. Begitupun mertuanya yang mengintip dari celah jendela rumahnya. Sedari hari itu hingga seterusnya, Hasyim muda beroleh tugas mulang semua kitab klasik dari pelbagai cabang ilmu tradisional Islam. Di depan namanya lantas tersematlah satu kata baru, Kiai Hasyim Asy'ari. Karomah ini pula yang kelak memunculkan gelar baru di depan nama beliau setelah mendirikan pesantren Tebu Ireng, Hadratus Syekh atau Maha Guru. Demikianlah sekelumit kisah karomah Syekhona Khalil Bangkalan yang diterima Hadratus Syekh, dan masih banyak lagi karomah beliau yang dialami dan disaksikan para santrinya yang lain.